Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Oleh sebab itu saudara, kita perhatikan satu hal. Tuhan itu selalu menciptakannya di dalam kehidupan kita ini. Kalau ada terang, ada gelap. Ya. Ada pohon yang keras, juga ada rumput yang empuk gitu, bisa dimakan gitu. Jadi saudara, tidak terlepas juga gini, ada muka yang mulus, ada yang mukanya juga yang asem. Coba lihat, ada yang asem nggak? Tapi semua anak Tuhan di gereja semua mukanya mulus dan berseri. Kalau nggak percaya coba lihat sebelah-sebelah. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan itu menciptakan satu hal di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mau kuat di dalam hidup kita ikut Tuhan. Ya, saudara, apapun jawabannya doa. Tapi Tuhan memberi kita sepasang pengertian tentang doa ini. Saya mau mengajak saudara untuk lihat sepasang doa. Nah, saudara, Yesus itu memberi pelajaran tentang doa itu. Pelajaran yang pertama itu dia ajarkan bahwa
doa itu ketika kita masuk ke dalam kamar nggak dilihat orang. Itu doa yang pertama. Siapa yang telah melakukannya? Nggak banyak ya. Banyak kita maunya doa syafaat. Kenapa? Dunia, saudara, kan yang saya bilang tadi sepasang. Ada orang yang pengen dilihat orang, ada yang juga nggak mau dilihat orang. Coba saudara lihat, di dalam gereja dimanapun berada, ada yang saudara orang kalau pertemuan dia seringnya pokoknya pengen tampil, nggak peduli pokoknya cakep nggak, pokoknya tampil. Ada yang sebetulnya dia bisa tapi nggak mau tampil. Saudara yang mana? Nggak usah jawab saya, tapi saudara sendiri yang menjawab. Nah, bagi Tuhan, saudara, dia menciptakannya itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kita lihat hari ini, saudara, doa itu merupakan, saudara, satu hal yang pertama dia katakan gini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu sesuai dengan apa yang kita doakan, bahkan lebih dari itu. Nah, dengar baik-baik. Nah, saudara, doa yang Tuhan ajarkan pertama itu doa pribadi. Kita pribadi doa. Nggak ditulis berapa lama. Hanya pada waktu Yesus, ingat di Taman Getsemani, dia pernah bilang gini, tidakkah engkau dapat bertahan 1 jam saja? Itu artinya sama-sama. Nah, itu lain dengan ini, saudara. Ini doa pribadi. Jadi doa pribadi itu, saudara, ketika kita sendiri dengan Tuhan. Oke? Kita sendiri dengan Tuhan. Setelah kita memahami makna doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka saya percaya saya akan rajin untuk berdoa secara pribadi. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, pada waktu orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya mau katakan gini, kalau anaknya disayang, anak dalam satu keluarga disayang orang tuanya, saudara tahu, dia sering ngomong sama orang tuanya itu bukan, apa lu? Bukan, tapi dia sering ngomongnya berbisik di telinga orang tuanya. Itu tanda-tanda anak yang disayangi. Ya, saya sih nggak tahu, saudara, itu bagiannya bagian psikologi, saya hanya baca. Katanya ini bedanya. Anak yang penuh kasih sayang kepada orang tuanya dan dapat kasih sayang kayak begitu. Halo, lihat sini. Udah? Jadi yang penuh kasih sayang itu kayak gitu. Bahkan dia bilang gini, orang suami istri yang penuh kasih sayang itu sering bisik-bisik. Ayo, yang masih punya pasangan sering bisik-bisik nggak? Apaan sih? Menikah juga udah 12 tahun masih bisik-bisik. Hah? Emang gitu? Ya, benar gitu ya? Betul ya? Artinya waktu dulu, waktu pacaran, saudara, rasanya kalau banyak orang bisik-bisik diam-diam ngomongnya, seolah-olah itu udah berlalu. Betul? Tapi saya mau kasih tahu, saudara, Tuhan itu banyak mendengar orang berbicara di tempat tersembunyi. Jadi, saudara, saya lihat, saudara, kadang-kadang, saudara, kalau saudara punya anak kecil gitu, kalau dia mau sesuatu apa-apa, dia sering negosiasi dengan orang tua itu, dia bisikin. Entah dia bilang gitu, Dedi, oh gini. Dia nggak mau orang lain kedengeran. Tapi sering kali kita nggak melakukan demikian lagi. Setelah mulai dewasa, mulai itu, kita mulai itu.
Lu apaan sih? Cuma mau begini aja nggak boleh. Kita mulai berdebat, kenapa? Kasih yang mendasar itu nggak ada lagi. Nah, setelah kita memahami makna doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan maunya gini, saudara. Sebetulnya Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya. Pertama kali saudara berdoa itu kita seringkali Bapa kami yang di dalam sorga. Itu namanya Tuhan ngajar, kenapa? Karena muridnya tanya. Tapi harusnya saudara kalau pribadi saya nggak bilang gitu. Bapakku yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Nah makanya saudara di dalam doa itu kami suami istri saudara sering berdoa yang Mazmur 91 itu seringkali kami ganti dengan kata mereka itu pokoknya dengan kata pribadi. Kalau saudara nggak mungkin dong kalau saya ketemu misalnya ngomong pribadi dengan Pak Wisnu, kita artinya sama-sama. Kita mau makan sama-sama. Misalnya Pak Wisnu tanya saya, Pak Im mau makan apa? Kita mau makan ketoprak. Belum tentu gue mau, kata Pak Wisnu, ya kan? Tapi dia tanya saya mesti gak jawab pribadi. Saya maunya makan ketoprak gitu. Jadi saudara, kadang-kadang orang gak bisa membedakan mana umum, mana pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau pribadi dengan Tuhan mesti ngomong pribadi. Ada yang panggil saudara ya panggil orang yang dekat sama dia, kadang-kadang yang gitu, hujan turun lagi gitu, terserah mau hani gitu, mau apa gitu ya, lagi pacaran kan mesra-mesra panggilnya. Nah kalau makin berjalan lama masih gitu nggak? Masih ya? Oke kalau gitu bagus. Nah sekarang kita dengan Tuhan. Setelah kita memahami itu, Tuhan mau apa? Nah gini. Jadi doa pribadi itu saudara, doa pribadi itu seperti kita membuat satu buku diary book. Artinya buku catatan harian. Pada waktu saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan, saya nggak tahu, saudara doanya duduk, ya berlutut, atau saudara berdiri, saudara mau sujud, nggak ada, itu hanya cara saudara. Tapi yang penting Tuhan melihatnya hati. Nah ini saudara. Jadi yang saya bilang tadi, semua Tuhan itu bikin sepasang, dalam dan luar. Sekarang kita berbicara yang dalam dulu, ya, yang dalam dulu. Kalau dalam nggak beres, kata firman Tuhan, yang luarnya pasti berantakan. Nah, oleh sebab itu, saudara, doa pribadi itu adalah buku harian. Kalau saya punya buku harian, semua orang boleh baca nggak? Hah? Boleh? Kejam kali dikira. Masa Pak Im rahasia sama saya? Enggak, hanya orang tertentu, orang yang dipercaya yang boleh buka. Itu sebabnya saudara, kekuatan kita menjadi orang percaya itu adalah letaknya di doa pribadi, bukan di doa umum. Makanya sering pesan-pesan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan gitu ya saudara. Kekuatanmu 1 jam kamu berdoa, 10 menit kamu khotbah. Nggak ada sih ditulis di Alkitab kayak gitu, nggak. Tapi dia mau menekankan kekuatan kita saat hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi saudara, catatan tulisan kita kepada Tuhan, keintiman kita itu perlu kejujuran. Saudara nggak akan mungkin, bukan nggak mungkin, saudara bisa aja berdoa gini, Bapa di sorga, aku berdoa hari ini untuk gereja ini, kami takut Tuhan, kami gentar Tuhan. Kan enggak. Bisa juga kayak gitu karena ada ancaman mungkin. Tapi kalau orang berdoa pribadi, Tuhan bilang gini, curahkan isi hatimu kepadaku hai umat.
karena akulah perlindunganmu. Jadi kalau saudara datang gitu, namanya pribadi. Gue mau ngomong apa, terserah gue dong. Tuhan juga ngomong apa, terserah Tuhan, karena pribadi. Aku sayang loh sama kamu. Ya, namanya kalau orang pacaran berdua, suami istri misalnya gitu. Aku sayang kamu. Ih, genit lu. Nggak apa-apa, itu biasa. Tapi kalau depan umum, aku sayang padamu, norak lu. Ya kan? Bener nggak? Karena tidak pada tempatnya. Jadi kalau saudara ngomong sama Tuhan pribadi itu terserah. Dia nggak pernah marah. Dia nggak pernah itu. Makanya curahkan isi hatimu. Kalau saudara takut, saudara khawatir saat ini, hanya satu, saudara. Ayo kita perhatikan. Kalau perjanjian lama itu dibilang gini, jangan sampai api di mezbahmu padam. Oke? Kalau di perjanjian baru dia bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dia nggak bilang melayani pekerjaan Tuhan loh, layani Tuhan. Kalau rohmu mau menyala-nyala. Sehingga hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya. Nah, jadi saudara, apa yang tersembunyi itu bagi Tuhan lebih berarti daripada yang dilihat luar. Terus ya, nih. Saya ini suka pohon saudara, makanya saya tutup akarnya itu untuk saudara supaya remang-remang kelihatannya di PowerPoint saya. Nah, saudara tahu akar itu yang lebih penting daripada daun dan buah. Cuma saya nggak gambar yang ada buahnya ini. Saudara, tapi dunia melihat apa? Buah. Dia melihat karena saudara punya mata, ya. Kalau kita sama Pak Wisnu ya faktor U, kadang-kadang kita pakai kacamata untuk melihat jauh. Makanya saudara kalau di gereja-gereja dibilang sama teman saya dulu saudara, kalau pengkhotbahnya udah tua nggak pakai kacamata, kita duduk di belakang aja supaya kalau kita tidur dia nggak kelihatan, burem. Kalau jangan depan-depan kelihatan gitu. Nah makanya Pak Wisnu udah pakai kacamata sekarang bagus. Saya bilang ganteng Pak Wisnu malah. Nah pakai kacamata kelihatan gitu. Jelas gitu. Jadi Tuhan tahu. Nah semua nutrisi saudara, nutrisi itu artinya vitamin atau apa, pokoknya bahan untuk kesehatan tubuh kita. Saudara tahu, bukan daun yang ngangkutnya, bukan pohon yang bagus, bukan. Bahkan daun dan buah itu tergantung akar. Setuju? Setuju? Saudara pernah ngeliat? Kan sering kita makan toge aja akarnya dibuang, ya kan? Ya kan? Nah, kita lihat nutrisi dan kekuatan pohon berasal dari akar yang tersembunyi di dalam tanah, yang akhirnya menghasilkan buah, bukan dari daun yang terlihat. Jadi bukan karena kemegahan kita. Yang di luar ini ya pelayanan kita di luar, saudara, banyak orang kan rindunya yang di sini daripada yang nggak kelihatan. Ya apa enggak? Ayo. Tapi Tuhan nggak menekankan yang nggak kelihatan dulu kalau kamu mau di luar. Nah, pertumbuhan kerohanian kita secara utuh membutuhkan tempat rahasia agar jiwa kita dapat bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Maka ini kita panggil Bapakku, Babe gua perlu nih. Terserah saudara mau panggil apa. Ya mungkin kalau orang itu dia panggil gitu. Nah saudara gimana? Pernah nggak saudara panggil dia Bapakku? Saudara perlu nggak? Atau saudara lebih penting handphone daripada dia? Coba saudara perhatikan. Hidupmu gimana? Oh biasa-biasa. Saudara, hidup bergaul dengan Tuhan itu bukan soal harta, bukan soal saudara diberkati. Orang main jahat pun diberkati saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara dan saya, darah Yesus itu telah membeli kita, menebus kita. Kita itu punya harga yang mahal diberi. Jangan mau disia-siakan lagi. Berkat kita itu harus berkat khusus dari Tuhan. Nah saudara, kalau di akar ini, maka saudara,
akar ini nggak kelihatan. Akar ini saudara membuat satu benih itu, satu benih iman ya, saya sebut iman lah. Satu benih iman itu mesti ditaruh di tanah dulu. Benih itu mati, yang tumbuh pertama itu akar dulu. Dia nggak pohon. Saudara tebanglah pohon, udah nggak berbuah saudara. Tapi kalau masih ada akarnya, dia tetap bisa tumbuh. Kenapa kita mesti ada di tempat gelap? Saudara ingat, sebelum engkau lahir, saya lahir, Tuhan taruh kita 9 bulan 10 hari di tempat gelap. Yang pernah ngalamin katakan amin. Kecuali yang gak ngalamin tuh, makanya dia sibuk sendiri. Nah, kalau saudara ngalamin, ayo 9 bulan 10 hari Tuhan tanamkan kita di perut rahim namanya, di tempat gelap, supaya sebetulnya waktu engkau dan saya lahir ke bumi, engkau sadar bahwa kekuatan hidupmu selama engkau hidup nanti di luar, mungkin 90 tahun, kalau saya baru 66, nanti mau 67, saya nggak tahu lah berapa tahun. Tapi dia bilang kekuatanmu, kamu belajar dari itu. Lihat, di tempat gelap engkau nggak ngapa-ngapain. Hanya karena kemurahanku, nyak lu, mak lu makan, lu dapat makan. Lu nggak berusaha apa-apa, malah lu nyiksain mak lu. Lu nendangin kiri kanan, ya apa enggak? Tapi saya nggak pernah ngalamin saudara, karena saya laki. Yang perempuan ngalamin, ditendang, dia apa semua, ya kan? Katanya gitu, sengsara bener. Tapi firman Tuhan bilang setelah dia lahir, jadi sukacitanya keluar lagi. Jadi saudara, iman kita itu kalau mau bertumbuh, saudara mesti banyak nanamnya di tempat gelap. Mati dulu. Mati apa? Mati kedagingan kita. Ya, banyak hal yang mesti kita mati. Ya, kedagingan kita terutama, hal dagingnya saudara ya, keinginan mata, keangkuhan hidup itu mesti mati dulu supaya iman kita bertumbuh. Saudara, Tuhan kadang-kadang mau mengingatkan kita untuk masuk ke dalam rahim. Nah, saya teruskan. Kalau yang nggak kelihatan itu namanya doa pribadi saudara dengan Tuhan. Masih ada nggak hari-hari ini? Atau saudara udah terlalu sibuk? Tuhan udah kerja keras kayak gini aja masih belum cukup. Udah kerja terang-terangan Tuhan nggak cukup. Maka saya kerja gelap-gelapan. Saudara, Tuhan itu selalu buka jalan. Semua jalan yang tertutup Tuhan bisa buka karena dia jalan. Saudara, tapi dia nggak pernah ngasih saudara jalan tikus. Apalagi jalan namanya jalan pintas, enggak. Bagi Tuhan jalannya selalu lurus. Nah, kalau doa pribadi udah, baru kita masuk doa yang dilihat orang. Saudara, ini ada ayatnya katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada tengah-tengah mereka. Nah, ini berbicara tentang doa secara umum. Ya, doa secara umum. 2 orang, suami istri mungkin ya, saudara. 3 orang, ada anaknya 1. Nah, pokoknya doa secara umum. Pertanyaan saya, saudara masih punya mesbah keluarga nggak? Mesbah keluarga saudara berdoa bersama-sama atau doa sama? Beda loh saudara. Kalau doa bersama-sama itu berarti sama-sama berdoa. Satu doanya, Tuhan aku minta mobilnya warna merah. Satu bilang aku minta warna putih Tuhan. Sama-sama doa. Ayo, saudara yang mana? Jangan-jangan doa bersama aja nggak ada lagi, tidurnya aja bersama. Saudara, banyak orang hidup serumah,
tapi nggak sehati. Yang mana? Saya nggak tahu. Tapi di sini Tuhan mau, saudara, kalau engkau mau, dia bilang, maka hanya dalam kesatuan dan persatuan orang percaya kudus dapat apa? Baca tuh, ada tulisannya. Memanifestasikan kuasanya secara penuh. Maka saudara, kalau doa bersama itu selalu kita bilang Bapa kami. Maka Tuhan ajar Bapa kami, dia bilang gitu. Nah, saya teruskan dulu ya, lama-lama. Nah, doa bersama itu diketahui umum. Tuhan suruh loh saudara, ada doa yang nggak kelihatan, ada doa yang kelihatan. Maka doa syafaat, kapan dong jadwal saya doa syafaat? Oke, nggak apa-apa tuh doa syafaat. Nah, doa umum, saudara nggak bisa doa khusus gitu. Oh Tuhan ini, nggak. Doa khusus itu saudara, kita berdoa. Kadang-kadang nggak ada orang yang tahu kita berdoa, Tuhan. Ini orang begini Tuhan. Aduh Tuhan gini. Nggak mungkin di depan umum kita berdoa. Aduh Tuhan. Misalnya Pak Wisnu ini kayak begini amat Tuhan. Ya ngamuk lah dia. Ya kan? Lu ngomong gua apa doa? Tapi kalau di doa pribadi, saudara kita ungkapkan semua, Tuhan ini saudara ya, semua. Nah, maka hanya dalam doa kesatuan dan persatuan orang-orang percaya, Roh Kudus dapat memanifestasikan kuasanya. Jadi kalau saudara doa, itu perlu yang pertama itu ini, sepakat dulu. Jadi sepakat untuk berdoa. Jadi kalau suami istri itu berdoa mesti sepakat dulu, kita doa apa nih? Nah, karena saya pernah dengar kesaksian saudara, suaminya minta rumah, ya, istrinya minta mobil. Tuhan itu bukan kayak manusia. Wah, jadi pendeta sih yang sering ngomong gitu. Wah, Tuhan itu bisa serba salah karena permintaan. Tuhan itu nggak pernah salah. Dia nggak akan ngasih. Kenapa? Dikasih yang ini berantem, dikasih yang itu berantem. Jadi saudara bilang Tuhan nggak menjawab doaku. Ya saudara nggak sepakat. Sepakat dulu saudara. Sampai orang punya anak aja saya berdoa banyak Tuhan jawab doa saya. Seringkali tuh ada Bu Gem kita pergi sama-sama nggak dapat anak. Nah, saya tanya. Ada yang nggak dapat anak, memang suaminya mau anak, istrinya nggak suka anak. Ya kan kalau dia dapat kan gawat ini, istilahnya berantem terus. Nah ada juga yang ditanya, suaminya mau anaknya laki, istrinya mau anaknya cewek. Ya karena saya bisa ngeledek mereka. Saya bilang, kamu nggak bisa tuh. Kalau kayak begitu bisa ini nih. Kamu bisa anaknya kalau laki, entah nggak laki nggak perempuan apa namanya? Ayo, jawab saya. Hah? Nah, Tuhan nggak mau anak sudah LB gitu ya. Nggak mau LB. Apa? Ada jitinnya lagi? Nggak mau. Jadi Tuhan mau normal, maka orang menikah itu laki-laki normal sejak lahir dan wanita normal sejak lahir, itu ditulis loh sekarang. Jadi nggak bisa kalau saudara sedikit nggak normal nggak bisa loh saudara. Oke? Nah, jadi gini, sepakat dulu waktu 120 12 rasul dan 120 orang di loteng atas Yerusalem, mereka itu mempunyai satu tujuan. Mereka berdoa minta Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara, bentar lagi kita merayakan hari Pentakosta, ya kebangkitan, kematian, kebangkitan, naik surga. Mereka itu sepakat. Waktu mereka sepakat, Tuhan kasih. Kami belajar dalam hidup kami, saudara, puluhan tahun, 30 lebih tahun kami bersama. Sepakat, Tuhan itu menjawab semua doa. Saya percaya banyak orang yang di sini hidup sepakat, walaupun belum dijawab tapi sudah sepakat, itu pasti. Yang kedua, saudara, setelah sepakat, Tuhan itu menjamin bahwa doa sepakat itu
pasti. Jaminan Tuhan itu jaminan pasti bahwa doa itu dijawab. Ada nggak? Matius 18 ayat 19 itu. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu, 2 itu berapa? Suami istri dong. Oke? Ayo baca sama-sama saya yuk. 1, 2, 3. Pendeta, tunggu dulu. Kalau saya udah janda gimana dong? Kalau saya udah duda gimana dong? Duda keren lagi gua. Gimana dong? Saudara bisa sepakat dengan manusia yang lain, entah teman, entah apa sepakat. Tapi kalau saudara nggak ada di dalam doa pribadi, saudara sepakat gimana? Ada namanya Roh Kudus. Sepakat dengan Roh Kudus. Roh Kudus, saya nggak punya teman. Kan ditulis di Alkitab, Tuhan itu bisa jadi bapakmu, pelihara. Nah, saudara, kalau masih ada suami istri, puji Tuhan, saudara. Doa sama-sama, ya. Ya, saudara bisa hari ini cengar-cengir, nggak ada juga gue diberkati. Lihat tuh apa, saudara. Saya berdoa loh. Saya ngomong sama saudara, doa pribadi. Saya doa, maafkan daku ya. Banyak dari jemaat di sini yang nggak punya rumah pribadi. Ngomong sama saya, ya apa nggak? Yang belum punya, coba angkat tangan. Nah, saudara, kenapa? Saya tanya kenapa Tuhan? Mulai ini kamu doa, kasih tahu mereka, doa sepakatlah, minta. Kita pernah ngalamin suami istri, kita doa, Tuhan kami perlu rumah ini. Tuhan jawab walaupun kecil pertama saudara, nantinya Tuhan akan mengungkapkan yang lebih besar sesuai yang saudara mau. Saudara, sebelum kita punya rumah di sorga, saya berdoa untuk saudara. Nggak tahu saudara rindu nggak punya rumah di bumi. Pokoknya saya berdoa untuk saudara supaya punya rumah di bumi sebelum ke sono. Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan bilang aku jamin untuk jawaban ini. Terus saudara, gini, jika kita memperhatikan lebih dalam, inti dari kuasa doa itu bukan tentang jumlah orang yang berdoa. Ya, ini yang saudara harus perhatikan. Berapa orang berdoa? Ayo doa, syafaat apa? Melainkan tentang kesepakatan hati berdoa. Apa artinya saudara main musik kayak gini? Musik ini akan jadi harmoni kalau sama-sama kan? Coba bayangkan, ada misalnya siapa di sini tadi? Marco misalnya. Marco Bobby sini ya. Ada Kevin drum itu main ya. Misalnya mau itu sendiri, nggak bisa nih. Nah, dia kencang sendiri, tinggal Foni yang WL. Ini gimana nih? Nah, sedangkan yang main keyboardnya gimana? Saudara, semua musik itu namanya harmoni. Makanya Tuhan itu ciptakan kesepakatan itu gitu. Lu mesti sepakat dulu ini. Kalau kita sepakat, maka berkat Tuhan itu mengalir. Di mana saya tahu? Ditulis di Mazmur 133. Dia bilang dari berkat itu dari kepala ke janggut Harun bagi orang yang hidupnya rukun. Rukun itu sepakat kan? Sepakat kan? Nah, saudara, sama kayak kita ini. Berjemaat juga sama. Kita sepakat berapa orang, ayo kita berdoa, Tuhan gimana ini Tuhan. Tuhan jawab. Bukan semua jemaatnya maksudnya mesti 2 orang. Oke, kata Tuhan banyak boleh. Tapi yang Tuhan lihat, kesepakatan itu bukan banyak orangnya. Terus, ya. Nah, saudara, kita mau akhiri ini. Jadi, saudara, nantinya kalau kita pertama ya, nanti garam dan terangnya nantilah pokoknya ya. Ini sampai sini dulu. Karena apa? Kalau kita nggak ada doa secara pribadi dan kita nggak akan bisa untuk tampil depan umum. Harusnya gitu. Tampil depan umum itu refleksi kita, gambaran daripada hidup kita secara pribadi. Oh,
Pak Wisnu, kamu mau kurang. Kalau saya mah doa pribadi gini, tapi hidupmu nggak berubah. Puji Tuhan lah saya bilang gitu. Saya meragukan doa pribadimu. Sama kayak saudara meragukan diri saya juga. Kalau lu ngomong aja, yang membuat kita itu berubah makin sama seperti Kristus, itu doa pribadi. Kali lagi saya mau katakan doa pribadi. Jemaat, ayo kita pulang dari tempat ini. Bangun hidup kita dengan doa pribadi. Bukan berapa jam, berapa waktu, bukan. Tapi bawalah hidup kita dengan doa pribadi. Ngomong dengan Tuhan. Karena itu yang paling Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Selama hidupku, selama hidupku. Shalom semuanya. Tema khotbah untuk bulan Maret 2026 ini adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaulatan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi, sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya, kita harus menjadi murid Yesus. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Yesus? Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Murid Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi murid Yesus. Tugas utama dari murid Yesus sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 adalah menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi tugas utama dari murid Yesus tanpa memandang profesinya adalah menyelesaikan amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung,
tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita berada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dengan metode Yesus. Sebagai murid-muridnya yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Dia berada dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Katakan amin. Untuk memulai hari yang baru, pagi-pagi benar Tuhan Yesus akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungan yang intim dengan Bapa. Kata peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang harus dijalankan. Bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray atau berdoa
doa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai hasil dari doa tersebut. Pada bulan November tahun 2025 yang lalu, ada pertemuan Advancing the Kingdom Initiative atau ADKI di Louisiana, Amerika Serikat yang dihadiri oleh lebih dari 400 hamba Tuhan dari lebih dari 100 negara yang mewakili sekitar 180 juta orang. Salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan itu, mereka sepakat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dimulai dengan doa, puasa, dan mengandalkan Roh Kudus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberi. Apa yang diberikan? Ia memberikan nyawanya untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Keinginan terbesar dari kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kita harus hidup bagi Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sudah mati terhadap dosa dan sebagai rumah Roh Kudus kepada Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3 yang berarti pesan untuk gereja masa kini adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang akan masuk surga. Tuhan Yesus pada waktu masih berada di dunia dicobai oleh iblis dan dia keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat itu datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Jurus pertama, pada waktu Tuhan Yesus lapar, iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah
supaya batu-batu ini menjadi roti? Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini iblis mau meyakinkan bahwa yang paling penting untuk hidup di dunia ini adalah roti. Yang berbicara tentang makanan, pakaian, kekayaan, harta benda. Jadi ini yang menurut iblis harus dicari dengan segala macam cara. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan yang diberikan tentang seorang penabur benih. Ada benih yang jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak duri, maka ia tidak berbuah. Ini diartikan sebagai orang yang oleh karena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran dunia, sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carangnya. Setiap carang yang tidak berbuah akan dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, disapu, dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diingatkan, kita harus menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus yang sudah menang. Jurus yang kedua yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang mencobai Allah. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci dan menempatkannya di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati, iblis menggunakan ayat yang diputar balikkan supaya kita jatuh dalam dosa. Di sini Tuhan Yesus sebagai anak Allah tahu bahwa orang yang menjatuhkan diri dari tempat tinggi karena hukum gravitasi akan jatuh dan mati. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Allah. Ada kesaksian dari Yonggi Cho tentang beberapa anak perempuan setelah dari KKR dengan hati yang berkobar-kobar pulang ke rumahnya. Mereka harus menyeberangi sungai yang sedang banjir. Mereka berkata, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, maka kita juga bisa berjalan di atas air. Mereka dengan bergandengan tangan menyeberangi sungai yang sedang banjir. Apa yang terjadi? Semuanya meninggal karena terseret oleh banjir. Ingat, Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Jadi Petrus berjalan di atas firman Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita anak Allah bisa melakukan apa saja karena akan dilindungi Allah. Sekali lagi, jangan mencobai Allah.
seperti Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang, maka kita juga harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jurus ketiga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis yang berusaha agar kita menyembah dia, menyembah iblis. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini peringatan buat kita, agar jangan mengikuti sistem dunia yang bertentangan dengan firman Allah, karena penguasanya adalah iblis. 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis pada Tuhan Yesus akan terus-menerus diperhadapkan kepada kita. Karena itu kita harus keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi pemenang. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan target 2033, kita harus menjadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Oleh sembah dia, berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, yang belum berbahasa roh jangan diam. Haleluya, 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 Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami mengerti bahwa kami semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan metode Yesus. Tuhan, terima kasih berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan, terima kuasa dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya.
Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susan. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.